mereka akan membayar mahal setelah menzalimi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif ya, itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, dia akan membayar mahal teman-teman setelah menzalimi kamu. Oke, nah siapa dia ini teman-teman, dan apa yang sudah dilakukan terhadap kehidupan kamu, dan apa konsekuensi setelah menzalimi kamu. Fokus, konsentrasi, jangan di skip, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir. Oke. Sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu ya. Jadi kartu pertama ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana gitu ya. Pada akhirnya kamu akan kembali bangkit setelah setelah nih kamu dijolimi oleh seseorang. Ya, setelah selama ini kehidupan kamu mungkin begitu banyak masalah yang terjadi, ya, yang diakibatkan oleh seseorang yang mungkin memang dengan sengaja teman-teman ingin melihat kehidupan kamu hancur, ya, ingin melihat kehidupan kamu tuh menderita teman-teman. Nah sebenarnya melihat tentang kebangkitan kamu ini teman-teman, tentu ini sebuah awal yang baik, ya. Setelah mungkin selama ini karena adanya seseorang yang menzalimi kamu, banyak keterpurukan masalah yang terjadi. Terlepas dari apapun itu, yang jelas sebuah kehidupan yang lebih baik itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan hal yang paling terpenting adalah ketika kamu akan melihat nantinya, ya, seseorang yang menzalimi kamu akan benar-benar membayar mahal dari apa yang selama ini dia perbuat terhadap kehidupan kamu. Aku punya the Chariot. Sepertinya bakal ada sebuah karma yang akan segera mendekat kepadanya, teman-teman. Karma ini timbul terjadi bisa jadi, ya, atas manifestasi doa-doa kamu ketika doa kamu menembus langit, dan Tuhan yang akan mengirimkan sebuah karma untuk dia, ataupun melalui perantara-perantaranya. Ya, perantara-perantaranya di sini siapa dan apa, teman-teman? Yang aku lihat dari kartu kedua ini adalah terkait dengan beberapa energi yang mungkin selama ini menjaga kamu. Ya, baik dari leluhur ataupun mungkin juga kodam pendampingmu, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh mereka sudah bersiap untuk memberi pelajaran ya terhadap seseorang yang sudah menzalimi kamu. Berarti ketika ada ikut campur tangan Tuhan, leluhur, dan bahkan mungkin penjaga kamu, teman-teman, tentu ini menjadi satu hal besar ya yang gak bakal pernah dilupakan oleh dia. Kenapa? Karena aku punya Justice. Justice ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemenangan, keadilan, dan keseimbangan, teman-teman. Ya, berarti ketika kita berbicara masalah keadilan dan kemenangan di sini saja sih. Keadilan, kejoliman itu memang wajib untuk dibalas, teman-teman. Meskipun bukan kamu yang balas, ya ada sesuatu hal yang pasti akan membalas dia.
Dan itu karma itu pasti akan terjadi terhadap kehidupan dia, teman-teman. Ya, dan kemudian sebuah kemenangan ini kamu akan dijamin keberhasilannya, teman-teman. Ya, berarti memang sebuah karma yang akan dirasakan oleh seseorang yang menzalimi kamu ini cukup menyakitkan dan bahkan sangat mematikan. Nah, lalu karma apa saja teman-teman yang akan didapatkan oleh seseorang tersebut? Aku punya The High Priestess. Oke, The High Priestess di sini muncul hadir teman-teman. Jadi melihat dari energi kartu keempat ini, ya, kalau dikatakan mungkin selama ini kamu menanti ya kalau dikatakan menanti banget, nggak menanti banget sih, tetapi yang namanya dijolimi wajar nggak sih ya ketika kamu berharap bahwasannya orang yang menjolimi kamu itu benar-benar bertobat, teman-teman. Seseorang yang menjolimi kamu itu berhenti, ya jangan terus-menerus menjolimi kamu, karena selama ini mungkin kamu sudah cukup lelah, capek banget dengan segala hal yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Ya, pada akhirnya memang kesabaran kamu inilah teman-teman, doa-doa kamu inilah yang menembus langit, ya, sehingga kesannya apa yang akan dirasakan ya oleh seseorang yang menjolimi kamu, ya mungkin ini sesuai dengan harapan yang pernah kamu inginkan terhadap kehidupannya, teman-teman. Nah, apa sih harapan-harapan yang selama ini kamu inginkan terhadap seseorang yang menjolimi kamu? Oke, kemudian pada kartu yang kelima aku punya Five of Pentacles. Nah, 5 koin muncul hadir. Jadi, kartu kelima ini, teman-teman, cukup menggambarkan secara visualisasi bahwasanya sesuatu hal yang akan dibayar mahal oleh seseorang yang menjolimi kamu adalah terkait dengan masalah ekonominya yang bakal berantakan ketika, nah ini, pasti ada dampaknya. Ketika seseorang tersebut akan jatuh sakit, teman-teman, ya, dia bakal jatuh sakit di sini, bakal sakit-sakitan. Jadi ketika dia sakit-sakitan, maka inilah awal yang dimana teman-teman kondisi keuangannya bakal hancur, ya, keuangannya bakal hancur. Kenapa ya? Jelas dong, ya. Dia akan mempergunakan uangnya, tabungannya, asetnya semua untuk mengobati penyakitnya ini, teman-teman ya. Sakit yang akan dia derita. Bisa jadi penyakit yang dia alami nantinya itu sebuah penyakit yang nggak kunjung sembuh, teman-teman. Penyakit yang sangat mematikan, mengerikan. Mungkin seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian aku punya Queen of Cups. Dari sini kamu bakal siap melihat tentang energi tersebut ketika karma itu terjadi terhadap kehidupan dia, teman-teman. Ya. Kamu akan melihat ternyata dia adalah seseorang yang selama ini mungkin bisa saja kamu kenal dengan cukup baik gitu ya. Tetapi kenapa nih kok tiba-tiba dia jatuh sakit, dan ketika mungkin dia sakit-sakitan ternyata kehidupan kamu tuh bangkit. Berarti kan memang ada apanya teman-teman, ada kaitannya, ada hubungannya teman-teman ya, seperti itu. Dan kemudian pada kartu yang ketujuh, kartu yang terakhir, aku punya Nine of Swords ya, ada 9 pedang, teman-teman. 9 pedang muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi, dari kartu ketujuh ini cukup dan sangat menggambarkan ya tentang bagaimana pada akhirnya sebuah karma yang sangat mematikan, penyesalan, kesedihan, ini bakal benar-benar dia rasakan, teman-teman. Jadi, dia akan membayar mahal dari apa yang selama ini dia lakukan terhadap kehidupan kamu ya. Terlepas dari hal apapun itu deh. Ya, entah itu suka mengirimkan black magic, guna-guna, memfitnah, menghina, merendahkan. Jadi bakal ada sebuah perubahan kehidupan di situ. Ya, kehidupan kamu akan berubah lebih baik dan kehidupan dia akan menuai karma yang sangat mengerikan. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.